Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfia, NIM A231211102, Program Studi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang kedudukan bahasa. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional merupakan bahasa suatu negara yang digunakan untuk berkomunikasi masyarakat di dalam negara tersebut. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 15 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Fungsi bahasa. Bahasa digunakan untuk saling berkomunikasi dengan orang lain, dapat berupa ucapan dari lisan maupun simbol. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contoh bahasa nasional. Yang pertama, kita dapat berbicara dengan orang Mandar menggunakan bahasa nasional supaya mereka dapat memahami apa yang kita ucapkan. Yang kedua, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Contoh bahasa negara. Yang pertama, seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kegiatan yang dimaksud seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menggunakan bahasa negara sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.